Halo, selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara, bertemu lagi dalam Renungan Malam Awaken Spirit bersama saya Pendeta Ramos Simanjuntak. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami sepanjang hari ini. Saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan, pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya Roh Kuduslah yang bekerja dalam hati pikiran kami untuk menanamkan firman Tuhan, sehingga firman-Mu bertumbuh dan berbuah berlipat kali ganda dalam hidup kami. Terima kasih Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya mengajak kita untuk membaca Kejadian pasal 1 ayat 6 sampai dengan 8. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Ya, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Orang yang berbahagia adalah orang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam hidup sehari-hari. Tema renungan malam hari ini adalah tuntutan Tuhan bagi orang percaya. Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam ayat-ayat yang kita baca, kita melihat ada Tuhan melakukan pemisahan antara air dengan air melalui menciptakan cakrawala atau disebut langit, ya. Nah, pada pembacaan ini menunjukkan bahwa cakrawala atau langit itu adalah ruang antara air di atas dengan air di bawah. Itu seperti disebutkan dalam ayat 7. Ya. Nah, ketika melihat kata memisahkan, saya kembali teringat kepada ayat 3-5 bahwa pada saat itu pun di hari pertama Tuhan melakukan pemisahan antara terang dan gelap. Dan pada hari kedua Tuhan juga melakukan pemisahan antara air dan dengan air. Nah, muncul di dalam pikiran saya, mengapa Tuhan di dalam 2 hari penciptaan selalu melakukan pemisahan? Setelah saya renungkan, saya mendapatkan 2 jawaban. Yang pertama, pemisahan tersebut dilakukan Allah karena Allah menginginkan adanya 2 ruang yang berbeda, yaitu ruang yang berair dengan ruang yang tidak berair. Ya. Kemudian pemisahan itu pun Tuhan lakukan karena apa? Karena pemisahan itu merupakan bagian dari rencana kelanjutan penciptaan yang Allah akan lakukan sampai hari ke-6. Ya. Jadi kalau dengan demikian, Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang bisa kita tarik dalam renungan hari ini dengan tema tuntutan Tuhan bagi orang percaya? Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk memperhatikan kata memisahkan, ya. Karena ini adalah tindakan Allah yang kedua kali di hari kedua melakukan pemisahan. Jadi sebagaimana yang alasan pemisahan yang Tuhan lakukan, yang saya dapatkan dalam perenungan saya adalah bahwa Tuhan menginginkan 2 jenis ruang A dengan air atau ruang tanpa air. Jika itu kita lihat dalam hidup kita sehari-hari, jika manusia adalah makhluk yang hidup di ruang tanpa air atau darat, sementara ikan adalah makhluk hidup yang hidup hanya bisa di air. Jadi antara manusia dan ikan itu tidak mungkin pindah tempat. Ya, manusia hidup di air, ikan hidup di darat tidak mungkin.
Sehingga ini menunjukkan bahwa di dalam dua jenis ruang tersebut menuntut untuk makhluk hidup yang ada di dalamnya mempunyai sistem yang berbeda satu sama lain, sistem hidup yang berbeda. Ya, manusia yang di darat pasti punya sistem hidup yang berbeda dengan ikan yang hidup di air. Nah, ini berarti kepada kita, jika kita tarik ya dalam kehidupan kita sehari-hari, manusia di seluruh dunia ini dapat diklasifikasikan jadi dua golongan, yaitu orang percaya dengan orang tidak percaya. Nah, jika kita tarik bahwa pemisahan tersebut itu menuntut perbedaan, maka berarti orang percaya harus memiliki cara hidup yang berbeda dari orang yang tidak percaya. Ya. Cara hidup tersebut itu berasal dari cara berpikir, cara berkata-kata, cara bertindak. Ya. Nah, saya teringat tentang cara berpikir yang berbeda. Beberapa puluh tahun lalu, Paus yang adalah pemimpin agama Katolik pernah protes, dan itu dimuat di koran Kompas, kepada seorang artis ternama pada saat itu tahun 80-an, yaitu Madonna. Protesnya apa? Karena pada waktu Madonna konser, dan kita tahu bahwa Madonna saat itu suka konser tanpa pakai baju, jadi ya semi begitulah ya kondisinya. Waktu dia melakukan konser itu, dia memakai kalung salib. Hanya saja kalung salib itu dia letakkan di belakang, ya di belakang badannya, di bawah punggungnya alias di bokongnya. Lalu di dalam surat protes tersebut yang dilayangkan oleh Paus kepada Madonna, saya masih ingat bahwa Paus menekankan bahwa seharusnya Madonna menghargai salib sebagai simbol yang sangat penting bagi iman orang Kristen. Karena apa? Melalui saliblah orang diselamatkan dari hukuman dosa. Kenapa Paus mengatakan hal tersebut? Karena Paus ya sebagai wakil daripada orang percaya sangat yakin dan percaya bahwa melalui karya salib itulah orang diselamatkan, karena Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Itulah pola pikir kita orang percaya. Tetapi bagi Madonna hal itu beda, karena sistem pikirannya katakan salib itu hanya aksesoris yang dia dapat pakai di mana saja. Nah, itu berbeda kan? Jadi sistem pemikiran yang berbeda pasti juga akan membuat tindakan berbeda, pikiran, ucapan berbeda, ya. Jadi kita sebagai orang percaya, kita harus berani hidup berbeda. Nah, kemudian yang kedua, pemisahan dilakukan Tuhan itu adalah bagian dari rencana penciptaannya, yaitu bagian dari keteraturan penciptaan. Nah, jadi kalau poin yang kedua ini berarti apa bagi kita? Selain kita harus hidup berbeda, maka hidup kita itu harus teratur. Nah, keteraturan ini biasanya orang dapatkan melalui apa? Dengan belajar etika. Tetapi bagi kita, dasar dari aturan, keteraturan hidup adalah firman Tuhan. Kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu, kita tidak pernah boleh lupa untuk membaca firman Tuhan, untuk berdoa, untuk beribadah, untuk melakukan berbagai disiplin rohani seperti puasa dan lain sebagainya. Gitu Bapak, Ibu, dan Saudara. Dan keteraturan itu menyenangkan hati Tuhan. Juga terlihat dalam 1 Korintus 12 ya sampai 15, bagaimana keteraturan itu di dalam gereja itu menyenangkan hati Tuhan. Tapi jika tidak teratur, Paulus katakan orang dapat
melihat orang luar dapat melihat engkau jika tidak teratur dalam gereja, orang menganggap engkau sebagai orang gila katanya. Jadi ketidakteraturan pun itu bisa mendatangkan hujatan dari orang-orang lain, ya. Sebab itu kita harus hidup teratur, Bapak Ibu dan Saudara, karena teratur itu menyenangkan hati Tuhan. Dan kita harus ingat, justru pemisahan-pemisahan yang dilakukan oleh Allah ini adalah bagian dari keteraturan yang pada akhirnya kita bisa lihat pada hari ke-6 sebagai hari terakhir penciptaan yang Allah lakukan. Ya. Justru keteraturan itu Dia lakukan sebagai tindakan yang berbeda dari kondisi sebelum dunia diciptakan. Karena apa? Sebelum dunia diciptakan ini kacau balau, ya, samudra raya itu semua ada, ya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Itu Kejadian 1 ayat 2. Jadi dari ketidakteraturan Tuhan menciptakan keteraturan dan termasuk memisahkan air. Tapi jika kita berbeda dari apa yang Tuhan mau, artinya kita melawan firman Dia, melawan kehendaknya, maka air yang tadinya dipisahkannya itu akan didatangkannya kembali untuk menghukum manusia. Buktinya apa? Kejadian 7 menunjukkan pada masa zaman Nuh, Tuhan mendatangkan air bah untuk menghukum orang-orang yang tidak mau taat firman Tuhan, orang-orang yang selalu melawan kehendak Tuhan dan mau melakukan apa yang dia mau saja. Atau juga Raja Firaun dan pengikutnya mati oleh karena air laut yang sudah bersatu, jadi mereka tenggelam di dalam air. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dan Saudara, hendaklah hidup kita, yang pertama tuntutannya, hidup kita harus berbeda dari orang tidak percaya. Kemudian hidup kita harus teratur sesuai firman. Saya ingin mengakhiri renungan ini dengan mengingatkan, kalau ikan hidup di sungai yang mengalir, itu kita bisa lihat dia hidup ketika apa? Dia melawan arus, ya kan? Jika ikan itu mati, maka dia akan mengikuti arus daripada aliran sungai tersebut. Jadi, jika kita mau iman kita, tanda kutip, hidup, maka kita harus berbeda melawan arus dunia ini. Karena kita adalah orang-orang percaya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang Tuhan sudah adakan dan melalui firman-Mu. Tuhan, kiranya berkati setiap hati pikiran kami supaya sungguh-sungguh kami boleh semakin menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, selamat malam Bapak Ibu dan Saudara. Tuhan memberkati, sampai kita ketemu besok malam. Bye.